92,5 Maestro FM House at the Sound. Sobat Maestro, halo, balik lagi di Lady Talk bareng sama Elke. Ada Ibu Christina Acung. Nah, ada ibu cewek yang namanya Christine juga. Halo. Wah, keren hari ini. Ada Bapak produser Ricky Hans. Halo, Pak. Apa kabar? Halo. Sehat ya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Sobat Maestro di Ladies Talk. Ketemu lagi barengan sama Elke, barengan para ladies. Ada Pak produser juga. Emang ada satu orang lagi yang belum hadir ya. Tapi nanti bakalan menyusul ya. Ibu Pang bakalan menyusul bareng sama kita nanti. Cuma hari ini udah ngeliatan kan ini backgroundnya. Teman-teman yang lihat dari YouTube channel kita pasti lihat juga ya backgroundnya. Aduh, so sweet banget ya. Pink banget gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum lihat dan pengen lihat langsung dari YouTube channel kita Maestro Radio Bandung, bisa langsung cek sekarang Sobat Maestro ya. Nah, walaupun mungkin ini di sayangkannya setelah bulan penuh kasih sayang kali ya, Citin ya. Tapi setiap bulan kalau buat Ladies Talk sih penuh kasih sayang terus. Jadi boleh lah kalau kita tetap ngobrolin tentang kasih lah istilahnya hari ini, tentang cinta, tentang pasangan kita Sobat Maestro. Jadi sekali lagi aku ingetin buat semua teman-teman di Ladies Talk, mungkin Sobat Maestro juga yang punya pertanyaan mungkin nih dari sekarang ya, mungkin punya pertanyaan lebih sendiri atau mungkin Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Sayangnya minggu ini katanya udah sekalian gue baca juga tuh notes-nya. Jadi memang nggak pernah terlambat untuk ngobrolin tentang pasangan kita Sobat Maestro ya. Bukan ngomongin di belakang loh. Kita mau cari tips di sini gimana caranya biar lebih akrab sama pasangan kita. Betul ya ladies ya? Iya dong, kan tanggung jawab kita katanya. Oh, tanggung jawab kita ya? Iya. Nah, udah kok makin gemeter nih kalau dibilangin tanggung jawab, belum apa-apa harus sudah tanggung jawab ya kan? Untuk semua Sobat Maestro, kita bakal ngobrol gak cuma empatan doang nih Sobat Maestro. Pastinya ada narasumber yang bakalan ngajarin kita, bakalan ngasih tips yang pastinya bisa diikutin lah ya Sobat Maestro ya. Buat teman sharing kita juga hari ini sudah hadir, ada George barengan sama Indria. Halo, apa kabar? Halo. Nah, ini dia. Keren banget nih Sobat Maestro. Jadi George dan juga Indria ini adalah bisa dibilang apa ya sih, role model gitu ya dari gereja El Shaddai ya. Bisa ya? Oh, iya dong. Nah, teman-teman, George dan juga Indria ini dari gereja ECC, betul ya? Ya. Nah, beliau ini pastor juga, bener ya? Enggak. Kita cuma jadi ya puji Tuhan kita berdua dipercaya ministry departemen marriage and family. Jadi kita head of marriage and family department dari ICC. Gitu. Kan kelas berat ke. Pertanyaan kita semua bisa dijawab hari ini, Ci. Amin. Bener banget. Kita mau ngobrolin tentang seperti biasa kalau di Ladies Talk itu Indria dan juga George, kita tuh ngobrolin tentang inilah. Sebenarnya sih sudut pandang perempuan biasanya. Iya. Cuma si perempuan ini tuh kan sukanya ribet. Jadi sebenarnya harus dipikirannya satu, tapi di otak kita kan biasanya ada 1000 ya, bener nggak sih? Nah, kita pengen tahu juga dari sisi laki-lakinya gitu kan, sebenarnya bener nggak sih apa yang kita pikirin gitu kan ya. Nah, hari ini kita bakal belajar banyak nih Sobat Maestro dari George dan juga Indria. Boleh nggak sih kita kenalan dulu kali ya, setiap hari aktivitasnya seperti apa untuk George dan juga Indria? Boleh, silahkan. Yuk, boleh. Silakan. Silakan, jangan pergi dong. Kayak gitu emang. Oke. Dari nama ya, nama George, ini istri saya Indria, kami menikah. Aduh, ini kalau salah gawat. Tahun ini jalan 11, jadi udah 10. Nanti Oktober tanggal 8, masih lama sih, itu 11 tahun kita menikah. Dikaruniai 2 orang anak yang lucu, dari lucu sampai lucu banget gitu. Yang satu cewek namanya Claire, umur 8 jalan 9. Satu lagi cowok
umur 5 jalan 6 namanya Max. Yes. Ya, terus sehari-hari kita punya bisnis, kita running bisnis. Ada yang saya sendiri, dia sendiri, ada yang bareng juga. Jadi ya itulah kesibukannya, sama melayani aja di Departemen Marriage and Family di ICC. Gitu sih ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Wah, ini ngerti banget nih, Cipian. Kayaknya beberapa WhatsApp-nya Sobat Maestro juga mungkin yang berkaitan sama materi bisa kita bacain juga ya, berarti ya. Bisa banget lah, 10 tahun tapi langsung jadi head of ministry yang couple-couplean. Oh my god. Gitu. 10 tahun loh. Gimana Cica rasanya? Kok langsung nembak gitu? Rasanya ingin dilalukan saja cawan ini daripada kita ya. Loh. Enggak. Fun sih, happy, senang juga melayani di sini. Karena dengan melayani di sini kita berdua jadi lebih kita juga jadi lebih dalam tanda kutip kayak dipaksa buat belajar, buat mengerti gimana marriage, gimana parenting juga kayak. Jadi Tapi kalau menurut George sama Indria, kalau kita ngomongin tentang pernikahan aja, itu yang langsung terbersit tuh apa sih sebetulnya pernikahan itu buat George sama Indria? satu kata ya. Sama nggak gitu? Kamu dulu. Gas idea. Oh, gas idea katanya. Oke. Idenya Tuhan. Kalau dari saya menggambarkan apa itu pernikahan, kalau dari saya pernikahan itu salib. Waduh, langsung salib kan? Enggak, soalnya kan emang sebenarnya supaya pernikahan kita bisa hidup, itu kita harus mati. Nah, mati buat apa? Mati buat diri sendiri. Kalau itu kita jalani, pernikahan kita pasti powerful ya, pasti oke, pasti kuat, pasti sehat. Sebenarnya itu gampang banget diomongin, tapi dijalaninya ya kayak mikul salib aja, berat banget gitu. Kita tanya dulu ya, ini George sama Indri dulu kenalan sampai menikah itu berapa lama? Kita itu Dia yang hafal masa lalu mah dia hafal, saya mau lupa aja. kamu masa depan ya. Ya, saya Aku masa masa lalu. Biasa memang ya, laki-laki memang begitu ya Indria ya. Iya memang. Tapi nggak sih, so far dia ingat anniversary, dia selalu ingat hal-hal tanggal-tanggal penting, dia selalu ingat puji Tuhan. Nah kalau Tahun mantan aja saya lupa. itu harus. Gue harus haleluya nggak nih ya? Jadi kalau kita kenal sebenarnya kita udah temenan lama banget, dari waktu kita di gereja itu kita sama-sama pelayanan tapi di ministry yang berbeda. Jadi dia pelayanan di ministry musik, worship. Kalau aku pelayanan di event organizer. Jadi emang kita di ministry yang berbeda, tapi kita sering ketemu lah gitu. Nah itu kita udah temenan lama banget sampai akhirnya kita mulai saling berdoa. Jadi kalau di ICC itu kalau kita mau mulai hubungan itu kita perlu saling mendoakan. Jadi kita berdoa 2 tahun. Kita berdoa di tahun 2008 2 tahun. Setelah kita berdoa terus akhirnya dapat restu lah ya, dapat restu dari Bapak Rohani. Ada interview dulu sama pastor-pastor yang ada. 2006. 2006 ya. 6. Nah akhirnya kita officially lah setelah direstui sama banyak pihak, akhirnya kita direstui dan akhirnya kita official 2008. in relationship gitu ya. 2008. 2008 sampai 2011. Jadi kurang lebih berapa tahun? 8, 9, 10, 11, 12. 5 tahun. 5 tahun lah, 5 tahun berdoa in relationship sampai menikah. Jadi 15 tahun bersama lah ya, kurang lebih. Nah, tapi kan tadi kan George kan waktu lagi di awal langsung ngomong pernikahan itu adalah memikul salib. Dasarnya udah bagus ya, dasarnya udah sama-sama melayani, sama-sama kenal Tuhan, terus sama-sama saling mendoakan gitu kan. Dasarnya udah bagus gitu kan, tapi tetap ya kalau misalnya udah masuk pernikahan, kata Josh bilang kan, aduh kayaknya susah deh, harus manggul salib juga tetap kan gitu. Nah, boleh cerita? Emang benar, maksudnya
Kalau kita mulai dengan yang dasar yang udah benar, pasti lebih mudah lah ya. Tapi nggak jadi lebih mudah juga, tapi maksudnya jadi sedikit lebih mudah dibandingkan orang yang nggak punya dasar artinya. Tapi sebenarnya semuanya akan mengalami. Kenapa? Karena kita as a human, maksudnya kita sebagai manusia pasti punya ego. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Kita semua punya ego. Mau udah sedewasa apapun, kita pasti punya ego. Nah, untuk matiin ego kita itu, Tuhan baik banget. Tuhan kasih pernikahan untuk mengasah kita, untuk bikin kita bisa mati atas ego kita sendiri. Oh Dan my God. orang yang terbaik buat mengasah mematikan ego kita itu ya pasangan kita. Gitu. Makanya nggak mudah sebenarnya. Kayak kalau udah capek banget nih, contoh-contoh yang paling gampang aja, kita udah cowok lagi ya, laki-laki suami udah capek, kayaknya udah pengennya pulang ke rumah, mandi, makan, nyalain TV, dah that's it. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Mesti ada anak-anak yang harus main sama kita. Belum anak-anak udah tidur, nah giliran istri yang pengen cerita. Pengen main juga. Main. Kayaknya udah itu serial Netflix kayaknya udah nunggu, tapi kayaknya harus di skip dulu, dengerin istri ngomong. Jadi kita punya, jadi dari awal kita married sampai sekarang kita tuh punya waktu 1 jam sebelum kita tidur, setelah anak-anak kita tidur. Kita punya 1 jam buat kita ngobrol. Kita sebutnya pillow talk lah ya. Kita ngobrol, kita ceritain hari ini apa aja, ngapain. Kalau kita lagi nggak bareng. Kan ada sometimes beberapa hari saya di kantor, dia juga di kerjaannya. Jadi kita pengen tahu update hari ini, highlightnya apa aja gitu. Dan itu ngobrol, itu sejam. Jadi itu buat saya awal-awal salib karena aduh kayaknya pengennya nonton, tidur udah capek gitu ya, tapi harus dengerin. Jadi harus mati buat diri kita sendiri. Kalau enggak, wah bisa swing gitu. Sebenarnya tapi Lagi ketawanya ini. bukan berarti Indra dari tadi cerita kayaknya Indra kejam banget gitu ya. Gitu Kesannya nanti semua sobat Maestro mikirnya ini istri saya kejam banget. Enggak. Ayo. Semua istri pasti pengen seperti itu kan gitu. Dan makanya banyak orang pikir kenapa ya pernikahan gue kok kayaknya berat banget ya, karena ribut terus segala macam, karena ya kita nggak mau matiin ego kita, nggak mau mati buat diri sendiri gitu. 1 jam tapi cukup tuh ya, Dria ya. Ya kalau kita cukup nggak sih ladies? Kayak dari A sampai Z bisa, wah sampai besok pagi kagak beres-beres. Nah, cuman pertanyaannya gini, George menemukan titik itu bahwa itu ternyata bikin istri senang itu berapa lama? Itu. Enggak sebenarnya Wajah dari lu. awal marriage sih udah Maksudnya apa titik apa sih? titik Kurang paham. supaya senang. Gimana? Maksudnya titik yang mana ini? Titik Wah, menemukan iya. 1 jam. Maksudnya Yang mana? bisa tahu gitu, maksudnya ternyata diajak ngobrol itu bisa senang gitu ya. ya. Titik yang itu. Itu sih Jadi dari panas awal ya. kita married, karena kita kan waktu married kita ada bimbingan pernikahan. Nah, di bimbingan pernikah itu kita disuruh mengisi tentang 5 bahasa kasih. Tahu ya 5 bahasa kasih, ada word of affirmation, terus a touch, act of service, and then give, lalu yang terakhir apa? Quality time. Nah, istri saya ini bahasa kasihnya quality time mentok, nggak ada yang lain. Jadi kalau ditanya bahasa kasih yang 1, 2, 3, 4, 5, quality time. Jadi udah untuk menyenangkan dia, just hadir di samping dia, dengerin dia, itu love bank-nya pasti langsung full gitu. Oh, cepat berarti ya. Oke. Nah, ini menarik lagi nih. Kalau waktu dulu pacarannya berapa lama sih? 2008, 5 tahun. 3 tahun. 3 tahun sama berdoa tuh 2 tahun, 5 tahun ya kita 5 tahunan ya. Oh, oke. Nah, terus yang bikin kalian ngerasa this is the one gitu loh. Itu apa kira-kira? Kamu dulu. Kalau aku sih mungkin yang pertama sih emang sebelum aku
aku backgroundnya itu sebenarnya papa mama itu kan broken home, apa namanya? Broken Betul, family betul. gitu ya, broken home ya. Jadi maksudnya emang dari sebelum mau married itu aku benar-benar berdoa minta sama Tuhan. Kita kan nggak bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa kan, tapi Betul, kita memilih membangun keluarga seperti apa. Jadi aku berdoa banget minta Tuhan pengen punya pernikahan dan keluarga tuh yang serupa sama apa yang Tuhan mau. Jadi benar-benar sebelum married itu benar-benar berdoa punya pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan. Sampai akhirnya berdoa melewati banyak proses kehidupan. Terus kalau dari aku pribadi sih emang aku belajar buat submit sama otoritas. Kalau di sisi itu bersyukurnya kita ada yang namanya fathering atau pembapaan. Jadi emang orang-orang yang berdiri dan orang-orang yang berjaga-jaga dan berdoa buat kita. Jadi aku sebelum memutuskan, aduh he is the one, aku mempertemukan George dengan semua otoritas yang ada di atas. Selain orang tua, otoritas aku jadi adalah Bapak Rohani yang ada di gereja. Nah dari situ sampai akhirnya kita sama-sama melayani, terus akhirnya kita di 2 tahun berdoa itu benar-benar dapetin kalau kayaknya he is the right person. Jadi kalau dari aku personal, mungkin yang pertama ya dari Tuhan, yang kedua dari otoritas yang ada di dunia ya papa mama, yang ketiga ya dari otoritas yang ada di gereja, pemimpin-pemimpin rohani. Gitu sih kalau aku ya. Oke. Kalau Elke gimana? Gue Indria dan Elke dong jadinya. Oke. Ya, kalau dari Indria gitu. Kalau dari George sendiri mungkin kali. Dari George sendiri gimana? Ya. Kalau dari Kalau saya kamu sih singkat udah yakin aja. Cuma dia yang mau sama saya soalnya. Cuma dia yang mau terima saya apa adanya gitu. Enggak sih, kalau saya sih ngelihatnya simple. Jadi memang berdoa ya benar, otoritas benar juga. Kalau masalah cocok, banyak orang pikir mirip itu cocok-cocokan ya, enggak juga sih. Banyak orang yang benar-benar bertolak belakang, tapi mereka bisa saling melengkapi. Kita lihat banyak banget contohnya. Banyak orang yang hobinya sama, semuanya sama, tapi akhir ujung-ujungnya cerai, banyak juga. Tapi kalau aku sih lebih ngelihatnya seperti ini. Jadi dia itu orang yang bisa membawa kehidupan saya naik dari satu level ke level yang lain. Jadi kita kan cari pasangan yang kan Tuhan bilang kalau kamu sendiri kamu bisa mengalahkan 1000, tapi kalau kamu berdua kamu bisa mengalahkan berlaksa. Nah itu yang kita alami waktu lagi pacaran. Jadi waktu lagi in relationship kayaknya saya jadi pribadi yang lebih baik, saya punya kehidupan yang lebih baik juga. Jadi dia benar-benar kayaknya she's the right one yang Tuhan taruhkan sebagai penolong buat hidup saya. Gitu. Kalau saya Nah sekarang gini ya George sama Indri, kita coba ya ini sebenarnya bukan bermaksud gimana ya Sobat Maestro ya, tapi coba kita agak sisihkan dulu sisi ketuhanannya. Nah, sebentar. Dunianya ya. Baiklah. Gue penasaran dari sisi dunianya itu sendiri. Kalau misalnya dari sisi, kalau ketuhanan mah pasti oke lah yang terbaik Tuhan beri aku ya pastilah gitu ya. Nah tapi kalau dari sisi secara dunianya gimana sih? Ini kan pasti ada juga nih Sobat Maestro yang mungkin lagi mau masa-masa aduh aku udah mau nikah nih, kira-kira benar nggak ya? Kalau bawa Tuhan pasti Tuhan bilang udah pasti kamu bisa sama jalan gitu ibaratnya. Tapi kan perlu ada pertimbangan dari sisi logiknya gitu. Ya, hitung-hitungannya maksudnya hitung-hitungannya lah gitu ya. Kan kita nggak mau beli kucing dalam karung ya. Kita dibilang kucing. Enggak lah. Kalau gue nanya Indira, laki yang kucing. Benar. Nah, cuman nanti pertanyaannya nggak jarang ya. Jadi Sobat Maestro, kita bakal kupas lagi. Kira-kira George sama Indria dulu bisa akhirnya milih untuk satu membentuk sebuah apa coba keluarga negara loh. Nungguin ya. Kira-kira seperti apa ceritanya. Jadi jangan lupa nanti kita bakal lanjut lagi ya.
Bener banget, Gitu. jangan kemana-mana Sobat Maestro ya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih mau tanya nih dari sekarang, boleh banget 081321 0000925 terbuka untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap di Ladies Talk.